Selamat siang teman-teman trader Indonesia. Hari ini saya posting kembali melanjutkan untuk materi sebelumnya supply and demand. 41, 42 kan sudah diposting ya untuk pengenalan dasar. Hari ini saya lanjutkan untuk 43-nya untuk entry setup. Simple entry setup. Jadi nggak terlalu sulit bagi teman-teman yang masih start awal. Jadi boleh jadi satu panduan untuk bisa menuju tahap selanjutnya ya. Oke, jadi kita masih balik ke basic supply demand untuk drop base rally base drop base drop, dan rally base rally. Ini 4 senjata utama untuk supply and demand. Tapi untuk hari ini saya akan bahas untuk entry setupnya, simple entry setup. Jadi tidak memakai analisa lebih dalam. Tentu kalau nggak dianalisa lebih dalam tahu ya risknya itu besar loh, sepanjang flag loh. Jadi ini buat yang masih awal mau pakai konsep supply demand. Yang pertama adalah satu pattern, saya sebutnya ini pattern. Marubozu ada wick seperti ini disebutnya sebagai king, kalau saya sebutnya king. Nah, sama seperti rally base rally, Marubozu ada wick, dua-duanya ambil tengah-tengahnya. Nah, potongan antara dua candle ini itu bisa jadi decision point atau entry level kalian. Nah, SL-nya di luar ya. Pastikan SL-nya di luar, jangan entry-nya di sini, SL-nya di sini. Itu bunuh diri namanya. Bagi-bagi duit aja. Oke, jadi kalian bisa pakai entry pakai setup ini. Ya, semoga sih cuan. Oke, tapi biasanya work. Kecuali kalau ada something important lainnya. Oke, jadi ini satu entry setup pertama untuk SND, dan ini pattern kedua di mana antara dua candle Marubozu di sini ini ada satu doji. Nah, dojinya ini nggak benar-benar doji ya, nggak perlu benar-benar doji. Dia boleh ada badannya sedikit. Nah, terserah badannya mau bearish mau bullish, terserah, tapi ada badannya dikit juga boleh, nggak harus benar-benar doji. Oke, nah kalian bisa ambil entry decisionnya di sekitar sini. Seperti itu, di potongan antara 3 candle atau tepat di tengah-tengah candle yang kecil ini, candle doji ini silakan. Ini juga satu entry level yang cukup baik. Oke, nah untuk beberapa special case, jadi kadang-kadang ketika kita ketemu Marubozu dua candle yang berurutan, itu kan Marubozu candle kuat ya, itu momentum candle, power candle. Jadi kalau sampai dua Marubozu berurutan, biasanya itu tekanan dari salah satu pihak, baik buyer ataupun seller, itu kuat. Jadi kadang-kadang suka terjadi adanya gap seperti ini. Jadi lihat closingnya sama openingnya lompat harganya. Nah, ini kalian boleh ambil decision point kalian sebagai entry level di dalam sebuah zona, bukan garis. Di zona terserah mau di atas, mau di bawah, mau di bawah, apa di tengah-tengah silakan. Tapi ini bisa kalian entry di area zona ini. Seperti itu. Sama kadang-kadang ini kan ada wicknya dua-duanya, kadang-kadang malah nggak ada wicknya nih yang satu nih. Dalam arti habis ditekan ada perlawanan sedikit, ini langsung lari ke bawah. Jadi dia harganya opening lompat, nggak sempat retas lagi, dia langsung turun ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau yang model seperti ini, lihat closingnya dan openingnya ini bersilangan nih. Dalam arti di sini ada perlawanan yang cukup keras sebenarnya. Jadi udah turun ke bawah, dilawan, kemudian tiba-tiba lompat. Nah, ini berarti ada perlawanan yang kuat di sini, dia naik ke atas, kemudian jatuh. Nah, ini sih anggap aja sebagai zona kuatnya nih. Seperti itu. Kalian bisa entry di zona ini ya. Di mana lebih tepatnya silakan kalian. Mau analisa lebih dalam silakan, mau pilih di dalam zona itu di mana terserah. Oke, nah untuk caps, DBR dan RBD ini ada beberapa pola. Ini hanya pattern aja ya.
Yang pertama pattern seperti ini. Nah, ini candle satu ke bawah kemudian terbang ke atas. Nah, kalian bisa entry level di sini. Nah, ini saya nggak kasih wicknya ya, tapi sebenarnya ini ada wicknya harusnya ya. Kadang bisa seperti ini jadi double bottom. Nah, tapi kadang-kadang dia suka ada wicknya. Lebih banyak ada wicknya sedikit. Seperti itu. Jadi flag limitnya juga mesti agak sedikit gede nyesuaiin ya. Oke, yang kedua adalah pola seperti ini. Dia turun, sempat doji, sempat galau. Nah, dojinya ini seperti biasa ya, ada badannya sedikit juga nggak apa-apa. Badannya tebalan dikit juga nggak apa-apa. Nah, yang penting polanya adalah dia turun ke bawah, sempat galau, dan terbang. Seperti itu. Nah, pola ketiga adalah seperti ini. Ini paling sering terjadi. Jadi, ini compression biasanya nih. Compression sampai ke atas tiba-tiba terbang. Nah, kalian boleh entry level di sekitar sini. Seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kalau kalian ubah ini time frame ya, kalian naikin, kalian akan ketemu pola seperti ini. Hati-hati ya, jadi kalian mesti lihat story-nya seperti apa, kalian sedang membahas di time frame yang mana, kalian mesti lihat. Oke. Nah, nextnya adalah oke. Ini beberapa contoh. Ini oke, entry setup di gold H1 ya. H1 lihat. Ini bentuk kingnya, ini garis tengahnya, entry level, lihat. Reject kan di sini. Seperti itu. Nah, entry setupnya polanya seperti ini. Ini pola-pola yang ini banyak macam ya, tapi ini yang paling umum. Ini yang paling umum. Jadi, oh ada pola lain di luar ini, silakan nggak masalah. Karena ini saya cuma kasih tahu yang paling umum aja. Pola lain mah banyak sebenarnya. Jadi, saya coba menggeneralisir aja informasi yang ada. Oke, entry setup kedua. Oke, seperti ini. Lihat tengah-tengahnya sempat ada doji ya. Nah, dia naik, sempat galau. Nah, lihat di rejection ini kan. Ini harusnya dikotakin juga nih. Nah, lihat. Garis ini kelihatan ya. Ini kan, ini decision point pertama malah. Entry level pertama, dia reject di sini. Harusnya seperti itu ya. Nggak dikotakin. Nggak apa-apa. Next. Oke, ini yang top. Yang top boleh seperti ini. Oke, FL di sini. Nah, lihat entry levelnya di sini kan dia. Nah, ya lumayan lah walaupun keseret sedikit tapi nggak keluar dari flag limitnya. Nah, jadi polanya seperti ini, cocok dan dia punya power untuk mereject seperti itu. Oke, nextnya adalah summary ya. Untuk SND entry setup ini, SND entry setup ini bukan pattern yang dicari ya. Jadi jangan ngafalin pattern. Jangan ngafalin pattern, kalian jangan cari patternnya. Jadi yang penting adalah pastikan SND kalian, DBD, DBR, RBD, RBR, terserah. Pastikan SND yang kalian pilih itu ada area importantnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pastikan ketika kalian pemasang entry setup kalian, ketika kalian naruh posisi buy, pending sell, itu ada, kalian lihat itu udah kesentuh lagi atau belum. Pastikan itu masih clear, belum disentuh ya. Kalau udah disentuh berarti kalian udah nggak kuat lagi. Nah, jadi kalau kalian perhatikan itu ada banyak decision point, entry level, banyak pattern dalam satu pair itu dia sangat banyak ya. Jadi begitu kalian pindah-pindah time frame itu akan lebih banyak lagi dapatnya. Nah, pastikan dulu itu kalian memilih sebuah zona yang tepat. Zona yang tepat ini apa sih? Baik lagi area important, decision point, entry level belum tersentuh. Seperti itu. Prinsip dasar dari pattern ini adalah something important. Jadi pastikan bahwa zona yang kalian pilih itu ada something importantnya. Jadi dia punya kecenderungan untuk dapat menahan harga. Nah, setup ini dipakai sebagai sejarah ya, sebagai pas di sebelah kiri, di mana kita mengharapkan pantulan pada kedatangan pertamanya atau FTB. Nah, jadi jangan udah terjadi dulu FTB-nya kalian baru masuk. Itu jadi second TB. Oke. Nextnya adalah there is no result without an effort. Jadi untuk bisa menentukan zona yang tepat, kalian harus berusaha, kalian harus sering-sering latihan,
kan harus sering-sering marking, sering-sering ngeliatin chart. Nah itu semua yang jago-jago trading itu semua mulai dari nol, sama-sama nggak tahu, tapi mereka sering latihan. Mereka menghabiskan waktu lebih banyak di depan chart dibandingkan kalian saat ini. Jadi mulailah kalian sering ngeliatin chart, mulailah sering-sering marking, dan ambil kesimpulan mana yang kuat, mana yang lemah. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti kita ketemu di materi selanjutnya ya. Terima kasih.